hukuman yang dilipat gandakan kepada keluarga beliau andai keluarga beliau itu melakukan pelanggaran. Ini diceritakan oleh Ibnu Sa'ad di dalam kitab beliau At-Tabaqat Al-Kubra dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Putra beliau sendiri yang cerita. Kata putra beliau, jika Umar hendak melarang orang-orang dari sesuatu, maka ia menemui keluarganya lantas berkata, tidaklah aku mengetahui seseorang dari keluargaku melakukan sesuatu yang aku larang. Ini berarti masuk dalam bahasan mukhalafat, ya. Larangan beliau untuk perkara-perkara yang tidak ditentukan hukumannya oleh nas-nas syara' secara langsung. Itu negara berhak melakukan larangan. Kalau ada keluargaku sendiri yang melanggar, kata Sayyidina Umar, ya, maka aku akan gandakan hukuman baginya. Ini beda dengan sekarang, ya. Secara manusiawi, orang itu ketika yang melanggar hukum itu adalah orang yang dicintai, keluarga dan sebagainya, itu akan diupayakan supaya bebas. Tetapi Sayyidina Umar tidak. Beliau justru akan berarti hukuman andai yang melakukan itu adalah keluarga beliau. Kenapa ini beliau lakukan? Itu karena kekhawatiran beliau ada anggota keluarganya yang merasa mereka ini ada hubungan dekat dengan khalifah, ayahnya sendiri. Merasa diutamakan, merasa mendapatkan keistimewaan. Maka sebelum itu muncul dalam benak keluarga, Sayyidina Umar sudah kumpulkan keluarganya. Ini patut dicontoh seperti ini. Karena ada ungkapan nih, anak sultan mah bebas. Ya, maka ini tidak berlaku untuk Sayyidina Umar. Ini pelajaran keempat dari rumah tangga beliau. Nah, kemudian pelajaran kelima dari rumah tangga beliau, beliau ini termasuk orang yang sangat hati-hati kalau ada anak atau keluarga beliau ini melakukan apa istilahnya itu, penyalahgunaan wewenang. Padahal nggak dapat jabatan tapi menggunakan jabatan orang tua untuk mendapatkan fasilitas yang lebih. Ada ini masih cerita dari putra beliau, ya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, aku membeli onta dan kutempatkan di gembalaan ternak negara. Jadi ada negara punya padang gembalaan untuk kaum muslimin. Sayyidina Abdullah bin Umar ini ikut ya menggunakan fasilitas umum. Tatkala unta gemuk, aku menawarkannya kepada pembeli. Maka Umar kemudian masuk pasar, melihat ada unta gemuk itu, bertanya, ini untanya siapa? Kata orang, itu untanya putra engkau, Abdullah bin Umar. Kemudian berkata, Abdullah bin Umar, putra beliau, ya, bah, kata beliau. Heran, putra Amirul Mukminin, kata beliau. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, aku segera mendatangi ayahku itu. Kemudian bertanya, ya, ada apa wahai Amirul Mukminin? Kata Umar, unta apa ini? Ya, kata dia, ya, menjelaskan duduk masalahnya. Aku membelinya dan aku menempatkannya di gembalaan ternak negara. Aku menginginkan sebagaimana yang diinginkan oleh umat Islam lainnya. Jadi sebetulnya itu biasa. Sama-sama kaum muslimin itu boleh menggembalakan di situ tanah milik negara. Kemudian Umar berkata, ya, dengan begitu orang-orang akan mengatakan, ya, gembalakanlah onta putranya Amirul Mukminin. Beri minum onta putranya Amirul Mukminin. Wahai Abdullah bin Umar, ambil modalmu, ya, dan serahkan selebihnya kepada Baitul Mal umat Islam. Ini sumber asalnya ada di Tarikh Dimashq, tulisan Imam Ibnu Asyakir. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Yang pertama, sebetulnya Ibnu Umar, ini putra beliau, itu punya hak sebagaimana umat Islam yang lain. Punya hak untuk menggembala di situ.
Tetapi beliau khawatir kalau putranya ini mendapatkan perlakuan istimewa dalam memanfaatkan milik bersama itu. Jadi sampai seperti ini beliau perhatikan supaya keluarganya itu tidak mendapatkan keistimewaan. Kalau mau bisnis nyata nyaman, mudah dia mendapatkan suntikan dana. Baru tahu oh ini anaknya khalifah. Sekarang ini kan kadang problem itu bukan sekedar di pejabatnya, tapi lingkungan dekatnya itu.